Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life going? Semoga kabarnya baik semua ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu perkembangan Islam di Australia. Sebagai salah satu agama besar dunia, Islam memiliki perjalanan yang unik dan dinamis di berbagai belahan dunia, termasuk di benua Australia. Nah, meskipun Australia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, jejak Islam di wilayah ini memiliki akar yang panjang, dari kedatangan pelaut Muslim dari Makassar hingga komunitas Muslim modern yang beragam dan berkembang pesat saat ini. Sejarah Islam di Australia mencerminkan interaksi lintas budaya, perjuangan identitas, dan kontribusi terhadap masyarakat multikultural. Nah, melalui pembahasan ini, kita akan segera mengeksplorasi bagaimana Islam pertama kali hadir di Australia, bagaimana perkembangannya hingga saat ini, dan kontribusi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Australia. Mau tahu lebih jelasnya? Let's check this out! Islam di Australia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Meskipun jumlah Muslim adalah minoritas di negara ini, Islam berhasil bertahan dan berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Australia. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana Islam dapat hadir dan menyebar hingga saat ini. Pelaut Makassar dari Sulawesi adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia, yaitu suku Aborigin. Mereka mendarat di Australia bagian utara sekitar tahun 1700-an. Kala itu, mereka datang dengan sangat sopan dan meminta izin kepada penduduk asli. Hal tersebut dikatakan oleh Education Director Islamic Museum Australia, yakni Sharon Hassan. Beliau berkata, para pelaut dari Makassar itu pada mulanya datang untuk mencari teripang di pantai utara Australia, salah satunya di daerah Arm Hamlan. Mereka datang pada bulan Desember dan menetap beberapa bulan di Australia untuk membeli teripang dari penduduk asli. Nah, dari hal tersebut, terjadilah interaksi antara pelaut Makassar dan para warga aborigin pun tak bisa dihindarkan. Interaksi ini pun menciptakan pengaruh budaya dan spiritual, termasuk pengenalan unsur-unsur Islam kepada suku aborigin. Sebagai bentuk dan bukti dari pengaruh ini terlihat pada kosakata Melayu yang masuk ke dalam bahasa suku aborigin dan lukisan dinding di Arnhem Land, yakni gua suku aborigin yang menggambarkan kapal tradisional Makassar. Setelahnya, pengaruh Islam juga datang ke Australia dengan dibawa oleh para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870 hingga 1920. Para penumpang unta yang berjumlah lebih dari 2.000 orang itu datang untuk bekerja di proyek pembangunan jalur kereta yang tengah dikerjakan pemerintah Inggris. Kala itu, unta dianggap sebagai hewan yang sangat berguna untuk dijadikan alat angkut material, mengingat lokasi geografis negara Australia pada dasarnya adalah desert ataupun gurun. Para penunggang onta yang dalam sejarah Australia disebut dengan kata camelers berada cukup lama di daratan Australia, sehingga sedikit banyak mereka juga membawa pengaruh spiritual. Bahkan, masjid pertama di Australia didirikan pada masa itu. Mereka kemudian membentuk komunitas dan mendirikan masjid pertama di Australia, tepatnya di Mary, pada tahun sekitar 1861 dan menyebarkan ajaran Islam di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Kemudian, pada awal abad ke-20, setelah Perang Dunia II, gelombang imigrasi Muslim dari berbagai negara mulai meningkat di Australia, termasuk dari negara-negara yang berada di Timur Tengah. Imigran dari Lebanon, Turki, dan negara-negara lain
datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian, negara-negara dari Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia pun memperkuat populasi Muslim di Australia. Tak lupa pula negara dari Afrika, pengungsi dari Somalia, Sudan, dan negara-negara Afrika lainnya turut menambah keberagaman Muslim. Proses ini membuat Islam berkembang dari komunitas kecil menjadi bagian penting dalam masyarakat multikultural Australia. Adapun penyebaran Islam di Australia meliputi pembangunan masjid dan pusat komunitas. Komunitas Muslim mulai membangun masjid, sekolah, dan pusat kegiatan Islam. Masjid Gallipoli di Sydney adalah salah satu simbol kontribusi komunitas Muslim Turki di Australia. Kemudian untuk edukasi dan dakwah moderat, ada Museum Islam di Melbourne yang menjadi sarana untuk mengenalkan Islam yang damai dan progresif kepada publik. Lembaga pendidikan seperti Charles Sturt University ataupun CSU dan Western Sydney University (WSU) menawarkan program studi Islam untuk membangun pengajaran yang inklusif dan toleran. Kemudian, organisasi seperti Australian Federation of Islamic Councils ataupun AFIC mendukung dakwah, membangun hubungan antar agama, dan melindungi hak-hak Muslim di Australia. Sebagai penganut agama Islam di negara yang mayoritas masyarakat menganut ateis, komunitas Muslim di Australia kerap menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga identitasnya sebagai penganut agama Islam di Australia. Adapun yang menjadi tantangan komunitas Muslim di Australia ialah adanya stigma Islamofobia. Stigma Islamofobia ini muncul sebagai stereotip negatif akibat dari isu terorisme global dan gerakan ekstremis agama. Selain daripada itu, integrasi dengan masyarakat mayoritas kerap menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas Muslim di Australia. Karena sebagai kaum minoritas, Muslim harus dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas keagamaan mereka. Terlepas dari segala macam tantangan, komunitas Muslim di Australia merespon dengan mengadopsi pendekatan moderasi dalam berdakwah dan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan sosial maupun politik untuk menunjukkan kontribusi positif mereka di dalam masyarakat, baik sebagai pemeluk agama Islam maupun warga negara. Islam adalah salah satu agama yang mengalami pertumbuhan paling cepat di Australia. Meskipun minoritas, umat Islam memiliki kehadiran yang signifikan, baik dari segi populasi maupun kontribusi sosial dan budaya. Mengenai populasi penganut Islam, menurut sensus terbaru pada tahun 2021 oleh Biro Statistik Australia (ABS), populasi Muslim di Australia mencapai sekitar 813.392 orang, atau sekitar 3,2% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas Muslim di Australia berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, seperti Lebanon, Turki, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan juga konversi penduduk lokal non-Muslim. Selanjutnya, pusat Islam di Australia. Masjid dan pusat komunitas Islam. Australia memiliki lebih dari 250 masjid yang tersebar di berbagai negara bagian. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan budaya. Adapun masjid-masjid utama meliputi Masjid Lakemba di kota Sydney, New South Wales, salah satu masjid terbesar dan tertua di Australia. Ada pula Masjid Preston di kota Melbourne, Victoria, memiliki komunitas aktif dari berbagai etnis. Kemudian,
Ada pula Masjid Kurabi di kota Brisbane, Queensland, yang dikenal dengan kegiatan sosialnya. Dan ada pula Masjid Perth di kota Perth, Australia Barat. Masjid pertama yang dibangun di Australia pada tahun 1905. Berbicara tentang pusat pendidikan Islam, selain masjid, terdapat pula lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat di Australia, seperti sekolah-sekolah Islam yang menawarkan pendidikan berbasis agama dan kurikulum nasional. Contohnya adalah Australian Islamic College yang memiliki beberapa cabang di kota Perth, Adelaide, dan Sydney. Kemudian, adapun kontribusi komunitas Islam bagi Australia meliputi berbagai bidang, yaitu pada bidang ekonomi dan bisnis. Komunitas Muslim berkontribusi pada sektor ekonomi, terutama dalam bisnis kecil, makanan halal, dan industri layanan. Industri halal di Australia berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap ekspor, khususnya daging halal ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kemudian pada bidang sosial dan budaya, komunitas Muslim terlibat dalam berbagai kegiatan amal, seperti menyediakan bantuan bagi tunawisma, program pendidikan, dan dukungan untuk pengungsi. Festival seperti Ramadan Iftar seringkali terbuka untuk masyarakat luas, mempromosikan dialog antaragama dan keberagaman budaya. Tak hanya sampai di situ, kontribusi besar juga ditunjukkan oleh komunitas Islam dengan keterlibatan politik dan keamanan. Sejumlah Muslim Australia aktif dalam politik, dengan beberapa tokoh Muslim menduduki posisi penting di tingkat lokal maupun nasional. Komunitas Muslim juga bekerja sama dengan pemerintah dalam inisiatif untuk mencegah radikalisasi dan mempromosikan harmoni sosial. Islam terus berkembang di Australia karena kombinasi sejarah panjang, gelombang imigrasi, dan strategi dakwah yang modern. Meskipun menghadapi tantangan, komunitas Muslim telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Australia. Nah, itu dia bagaimana Islam dapat tumbuh dan berkembang di negara Australia hingga saat ini. Semoga penyampaian materi tersebut dapat menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Okay, I think it's enough and see you in another chance. Saya Ade Villa Siregar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.